Selamat datang di Bicara Kota, sebuah platform yang membahas isu, inovasi, dan sisi menarik berbagai kota di dunia. Jika kamu suka video-video Bicara Kota, jangan lupa tekan tombol subscribe. Selain pada kanal YouTube, Bicara Kota juga dapat diakses melalui website www.bicarakota.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan sharing tips mencari literatur ataupun menganotasi ataupun mereview literatur. Ini biasanya berguna ketika kita sedang mengerjakan penelitian ataupun tugas ya. Ada 5 tips yang akan saya share hari ini. Yang pertama adalah mencari literatur melalui portal Garuda serta Perpus Nasional ya, Perpustakaan Nasional. Kemudian menyimpan, mensortir literatur tersebut di Google Drive, kemudian menganotasi ataupun mereview literatur melalui Kami dan Gitmind. Ini adalah proses dalam menulis ya yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mencari referensi dulu, kemudian kita menyimpan baik itu di komputer ataupun di drive ya. Kalau saya sekarang sering melakukan di drive, dan kemudian kita menyortir literatur-literatur tersebut supaya tertata dan mudah diakses kembali. Yang ketiga adalah kita mereview ataupun membaca literatur tersebut. Biasanya kalau secara umum ya, itu biasanya di print ya, sering di Stabilo ya. Tapi ternyata bisa juga kita lakukan secara digital ataupun secara di komputer gitu ya. Dan ini lebih praktis karena bisa kita buka kapan saja dan tidak susah menyimpannya. Dan yang terakhir adalah mind mapping. Bagaimana setelah kita mereview literatur tersebut, kita bisa menyederhanakan informasi yang banyak tersebut menjadi lebih sederhana ya dengan teknik mind mapping. Pada video kali ini kita akan sampai ke tahap 4. Dan kalau menulis biasanya sampai ke tahap 5 dan 6 ya, penulisan dan publish. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk mencari literatur ya, terutama untuk literatur Indonesia di tingkat nasional, biasanya kita bisa menggunakan portal Garuda. Ini adalah suatu portal yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja karena ini online dan ini menggunakan web ya ataupun website. Jadi kita tinggal buka browser kemudian mengetik portal Garuda. Dan ini adalah open source, jadi legal ya. Jadi bisa kita gunakan di mana saja. Jadi kemudian ini bisa diakses baik dari Windows ya maupun dari Mac ataupun dari iOS dan Android karena ini hanya perlu menggunakan browser saja. Mungkin langsung kita coba ya di sini. Oke, kita tinggal buka browser kemudian menuliskan portal Garuda. Ristek ya, portal Garuda Ristek Dikti. Oke, ini muncul, kita klik di sini. Ya, kemudian kita tinggal search saja artikel yang kita butuhkan ya. Misalnya di sini saya contohkan, saya mau mencari tentang penataan pedagang kaki lima. Kita coba search. Oke, ditemukan 167 dokumen ya yang bisa diakses dari portal Garuda. Nah, di sini kita bisa filter keterbaruan dokumennya ya. Coba kita filter di sini misalnya dari tahun 2020 supaya lebih update. Oke, di sini ditemukan 47 dokumen. Kita coba download salah satunya ya. Di sini saya akan coba download dokumen ini. Oke, biasanya di sini ada opsi langsung mendownload ya. Tapi memang beberapa artikel tidak bisa langsung di-download, tapi kita bisa langsung ke original source-nya. Jadi kita coba saja ke original source-nya. Oke, kita coba download.
Oke, ini sudah kita download ya. Begitu juga untuk artikel lain kita masih bisa download juga ya. Begitu caranya untuk mencari artikel di portal Garuda. Oke, cara lain ya. Cara lain dalam mencari artikel adalah kita bisa mengakses dari Perpustakaan Nasional. Ini juga sama ya, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan ini web based, jadi tinggal membuka websitenya tanpa aplikasi, dan ini open source dan legal. Kelebihannya adalah kita bisa lebih banyak mengakses literatur dari internasional ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Kita coba buka ya. Oke, kita ketik saja di sini e-resources Perpusnas RI. Oke, kita klik di sini. Nah, untuk bisa login ya, itu kita perlu register dulu. Jika belum punya akun, silahkan mendaftar anggota di sini. Karena saya sudah punya, saya akan langsung login saja untuk menunjukkan. Oke, ini adalah tampilannya ya, ketika kita berhasil login. Oke, di sini kita nanti akan bisa mengakses berbagai sumber internasional dari berbagai sumber yang biasanya sulit diakses dari kita akses ya, karena ini biasanya berbayar. Oke, saya coba cari ya artikel tentang penataan PKL tapi versi dari jurnal internasional. Oke, di sini muncul beberapa artikel sesuai dengan search tadi ya. Ini lebih banyak lagi, ditemukan sampai 64.000 dokumen. Nah, ini juga kita bisa sortir berdasarkan tahunnya ya. Terbaru juga bisa kita misalnya cari dari 2020. Oke, dia akan menyesuaikan. Oke, ini tinggal diklik saja ya, tinggal diklik dan dibuka. Karena ini biasanya berbayar ya, jadi kita tidak share di sini, tapi di sini kita bisa langsung download ya, bisa langsung mendownload file-file ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Setelah tadi kita bisa mengakses literatur baik di tingkat nasional maupun internasional, selanjutnya adalah kita perlu menyimpan ya dokumen-dokumen tersebut. Biasanya ini nyimpannya di komputer gitu ya, secara offline. Yang saya lakukan belakangan adalah menyimpan ini secara online ya. Kenapa secara online? Karena bisa diakses dari berbagai device. Jadi kalau saya sedang di kantor menggunakan komputer dari kantor maupun dari perpustakaan, berbagai perpustakaan itu bisa diakses. Jadi tidak bergantung pada satu device gitu ya. Dan kadang juga kalau saya sedang iseng bisa buka dari HP juga ya. Nah, ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ini juga web based ataupun bisa diakses melalui website ataupun ada aplikasinya ya. Yang saya rasa tersedia di semua platform juga. Dan Google Drive ini free 15 GB. Jadi sebaiknya saya rasa kalau untuk menyimpan literatur ini kita pisahkan dengan email biasa ya. Jadi kita buat satu akun sendiri untuk penyimpanan literatur ini supaya tidak bergabung dengan file-file lain ya. Apalagi email utama biasanya itu kita banyak juga ya menggunakan storage. Jadi supaya lebih banyak yang bisa kita simpan literaturnya, nanti kita bikin email baru ya, kemudian jadi Google Drive-nya. Nah, ini contoh
literatur yang sudah saya sortir ya di Google Drive. Jadi saya buat beberapa kategori untuk memudahkan saya untuk mencari literatur-literatur tersebut. Dan untuk literatur-literatur yang saya belum baca, biasanya saya bikin satu folder tersendiri ya. Jadi nanti ketika saya sudah selesai membacanya, saya bisa masukkan dia ke kategori tersebut yang sudah saya susun sebelumnya. Setelah tadi sudah mencari literatur, kemudian menyimpan, sekarang kita masuk ke tahap literatur review-nya. Ya. Cara yang saya temukan ya, yang bisa kita lakukan untuk mempermudah proses mereview ataupun menganotasi literatur adalah menggunakan Kami. Ini adalah suatu website juga ya, ada yang bisa diakses dari device mana saja dan kapanpun dan dimanapun. Dan ini free, dan kelebihannya adalah dia bisa connect ke Google Drive kita. Ya, ada beberapa fiturnya yang berguna dalam mereview literatur, seperti dia bisa menganotasi literatur yang kita baca, kemudian kita bisa mengekspor komen-komennya. Jadi ketika kita sudah baca sekali, kita tidak perlu, ketika kita baca di lain waktu, kita tidak perlu baca secara keseluruhan lagi. Jadi kita tinggal lihat saja anotasi-anotasi ataupun poin-poin yang sudah kita highlight. Ini saya coba contohkan aja mungkin ya secara langsung. Oke, ini tadi ada dokumen yang sudah kita download ya. Jadi mungkin saya coba masukkan dulu di sini. Nah, biasanya saya merename dokumennya supaya tidak bingung nanti nyarinya. Formatnya biasanya adalah tahun, nama dan judul ya. Nah, di sini publishnya adalah di 2020, kemudian Rahayu dan kawan-kawan, dan judulnya adalah ini. Oke, kita rename dulu. Oke, nah biasanya ini saya masukkan ke waiting list, tapi untuk kali ini saya taruh di luar saja dulu ya, untuk sebagai contoh. Nah, kita bisa melakukan anotasi ataupun mereview dengan menggunakan Kami dari Google Drive. Caranya adalah di file yang sudah kita unggah ke Google Drive, kita klik kanan, kemudian kita open with ya. Open with, ini ada opsi annotate with Kami. Ini karena saya sudah mengconnect drive saya dengan Kami. Untuk yang belum melakukan connect ya, belum dihubungkan, kita bisa klik di sini, connect more app. Oke, kemudian di sini kita cari ya, Kami all-in-one learning ini. Nanti tinggal diklik saja, nanti diinstal gitu ya. Kemudian setelah ini bisa diakses dari Google Drive. Oke, kita coba ya melakukan anotasi ataupun mereview literatur dari Kami. Caranya tadi tinggal diklik kanan saja di dokumennya, kemudian open with Kami. Nah, biasanya kalau pertama kali kita baru menggunakan itu nanti akan ada permintaan untuk login ya, ataupun login account. Jadi silahkan login. Kalau saya sudah ada, jadi langsung connect dia ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa fitur yang tersedia di Kami ya. Kita bisa melakukan markup ataupun melakukan komen gitu ya, bisa drawing, bisa shapes dan lain-lain. Kalau saya biasanya hanya gunakan komen aja ya. Komen ini adalah untuk meng-highlight poin-poin penting ya yang menarik dari literatur ini yang biasanya saya kutip untuk penelitian saya. Oke, kita coba lihat beberapa informasi yang mungkin bisa kita anotasi di sini ya. Tapi ini sebagai contoh saja, mungkin kita cukup dari depan saja. Oke, misalnya ini ya, poin ini adalah yang ingin saya anotasi.
Nah, jangan lupa di sini kita memparafrase karena supaya tidak terkena plagiarisme ya ataupun similarity. Oke. Kita lihat lagi apa yang bisa kita poin-poin penting ya. Ini tergantung dari interpretasi kita, tapi ini sebagai contoh saja. Oke, misalnya ini ya. Oke, kita coba lihat di sini yang lain ya. Nah, ini penataan PKL di Kota Surakarta dilakukan dalam bentuk relokasi dan stabilisasi. Relokasi merupakan pemindahan PKL ya. Ini. Oke. PKL Oke, misalnya ini ya. PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Oke, ini ya contohnya yang sudah kita anotasi. Nah, ini kita tinggal save ya. Kalau sudah kita anotasi, kita save. Oke, terakhir, tips yang terakhir ya, dalam mereview ataupun menganotasi literatur ya, kita bisa mengolah berbagai dokumen yang sudah kita baca tadi ya, yang sudah kita anotasi ataupun kita review itu menjadi lebih sederhana ya, lebih mudah dipahami dengan menggunakan Gitmind. Gitmind ini berbasis web juga, di beberapa platform dia tersedia juga dalam aplikasi, misalnya di Android ataupun di Android ya yang saya tahu, mungkin di iOS bisa dicek lagi, dan ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja ya, minimal sekali dia bisa diakses dari browser ya. Jadi kalau bisa di browser pasti bisa dari berbagai device, dan ini juga free ya, juga free, bisa diakses dari mana saja. Nah, ini saya coba contohkan ya untuk mind mapping menggunakan Gitmind. Caranya adalah kita ketik saja di sini Gitmind ya. Oke, ini sudah muncul, kita klik. Ketika kita buka ya akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal pilih login saja. Nah, ini kita sebenarnya tidak perlu buat account ya. Kita tinggal perlu connect saja ke akun Google kita.
Nah, ini contohnya yang saya sudah punya. Saya sudah punya beberapa mind map yang saya gunakan. Untuk kali ini saya coba bikin satu mind map baru ya. Nah, biasanya saya bikin seperti ini ya. Misalnya definisi ya, biasanya yang kita baca dari literatur itu biasanya berkaitan dengan definisi ya. Misalnya apa sih definisi dari penataan, kemudian PKL informalitas. Nah, ini kan seringkali kalau kita baca literatur mereka memberikan informasi mengenai tersebut. Kemudian urgensi misalnya, kenapa ini menjadi penting, itu juga seringkali disebutkan dalam literatur. Nah, ini coba kita pindahkan dari mind map tadi, dari kami tadi ke sini. Oke, misalnya informasi yang pertama ini ya, kita pindahkan. Oke, ini informasi mengenai PKL ya. Jadi caranya di sini kita tinggal klik. Oh, kalau kita mau bikin yang baru ya, kita tinggal klik di sini. Jadi tinggal, ya ini ada beberapa opsi misalnya. Silahkan nanti dieksplorasi. Sebenarnya yang paling gampang adalah misalnya kita klik di sini misalnya PKL yang sudah saya buat ini, kemudian kita tinggal klik tab, maka akan muncul cabang baru ya di bawahnya. Nah, ini kita tinggal paste saja di situ. Dan jangan lupa kita tulis sumbernya ya, supaya kita nanti tidak lupa mensitasinya. Oke, ini kita pindahkan lagi. Nah, ini kita coba mind mapkan semua ya, informasi yang tadi kita coba rangkum dari satu sumber. Nah, biasanya kalau kita sudah baca 10 literatur akan lebih beragam isinya. Oke. Oke, di sini ada definisi relokasi juga ya. Coba kita tambahkan. Di sini adalah di definisi ya. Kalau tadi untuk menambahkan cabang di bawah ataupun lebih rendah dari satu kategori, kita tekan tab ya. Untuk membuat cabang yang setara ya, itu kita tinggal klik di yang sudah ada, kemudian kita tinggal tekan enter. Maka dia akan muncul cabang yang selevel. Nah, di sini kita buat relokasi tadi ya. Oke, kemudian kita tekan tab, kita tambahkan informasi yang tadi kita tambahkan. Oke, mungkin itu contohnya untuk mind map. Jadi akan banyak informasi yang bisa kita olah dari referensi-referensi yang kita baca untuk menjadi lebih sederhana. Nah, ini juga bisa di-minimize untuk supaya kita bisa fokus pada poin-poin tertentu misalnya gitu ya. Misalnya kita sedang ingin cari tentang definisi PKL. Nah, ini kita tinggal buka di sini. Kita tampilkan yang definisi PKL. Yang lain kita bisa hide. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video Bicara Kota ini, silahkan tekan tombol subscribe dan silahkan mengunjungi website bicarakota.com.